Oh iya iya. Benar. Aywa. Jadi Gurih. jangan lift ya. Jangan yang lift. Ya, tekan yang Iya iya. got it ya. Taib. Jadi sekarang Ustaz sudah. mau nanya Ustaz. Nah, tafadhali. Silakan Bu Rina. Saya itu masih suka itu kalau ngatiin itu loh Ustaz. Jadi berarti kita ngafal letak-letaknya, mufrodatnya, dan artinya juga gitu ya. Menghafal apa, Bu? Mengartikan apa? Mengartikan Mengartikan satu kalimat gitu kan. Kadang-kadang ada yang beda. beda juga ya. Ya kan? Jadi dilihat dari susunan kalimatnya, Bu. Ada yang Susunannya dulu kita lihat, baru kita benar. misalnya kan disuruh ngartikan misalnya. Kita lihat dulu Benar. susunan kalimatnya gitu ya Ustaz. Benar. Ya, kita lihat susunan kalimatnya seperti apa dulu. Ya, ini Bu. Oke, ini sudah bergabung Bu Ulan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Budi juga sudah mau bergabung. Oke. Nah, jadi cara mengartikan itu memang pertama memang butuh pengalaman ya, pengalaman dalam menerjemahkan banyak mufradat yang diperlukan. Kemudian dalam dilihat dari kaidah juga, Bu. Ya, kaidah dari susunan kalimat. Contoh misalnya, oke, kita kasih contoh misalnya. Ya, ini ya. Kalau kita bilang oke. Ini belum ada. Oke. Bentar. Misalnya kita bilang al-baitu ya, al-baitu jadidun ya. Al-baitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi kaif haluki wa kaif haluki Bu? Ya, Alhamdulillah khair Ustaz. alhamdulillah, masya Allah. Taib. Ini kita sudah buka ya. Jadi yang ingin bertanya tadi ada pertanyaan dari Bu Rina, masih bingung ya cara menerjemahkan ya. Oke, bentar. Ini kita al-baitu jadidun ya. Contoh al-baitu jadidun ya. Kalau kita bilang al-baitu jadidun artinya apa? Ya, rumah itu Rumah baru. baru. Rumah Ya, baru. Itu baru. rumah itu baru. Rumah itu baru. Jadi kita harus kasih tekanan dulu ya. Kita kasih tekanan bahwa ini kata mau kita jelaskan. Rumah itu baru. Ya. Rumah itu baru ya. Beda kalau kita mau bilang misalnya kita mau Itu bilang ya, kalau kita bilang begini, hunaka ya, baitun jadidun. Hunaka baitun jadidun. Hunaka. Hunaka artinya apa? Di sana. Ya. di sana. Ya, hunaka baitun jadidun artinya apa nih? Di sana ada ya, di sana ada rumah yang ya, rumah yang baru. Kalau yang atas ini rumah itu baru. Ya. Rumahnya baru, al-bait jadid ya, rumahnya baru atau rumah itu baru. Tapi kalau kita bilang baitun jadidun ya, ini menjadi na'at man'ut, artinya rumah yang Baru. Ini harus Ana minta contoh dari Bu Rina ya untuk memberikan contoh mana kata yang apa kalimat yang kadang-kadang seperti itu ya. Misalnya kita ambil contoh dalam menerjemahkan Al-Qur'an. Ya, Iya. ini Bu Iis sudah bergabung. Ya, kaif haluki Bu Iis? Bi khair? Alhamdulillah bi khair Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Taib. Jadi Ana harus minta contoh dari Bu Rina. Ya, kalaupun itu tidak ada contohnya, kita bisa ambil contoh dari Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini banyak versi dalam penerjemahan. Cuman kita di sini di Indonesia ada standar ya, standar terjemahan itu dari Depak ya, Departemen Agama. Ya, kalaupun kita akan mendapatkan terjemahan yang lain misalnya, ya maknanya sama tapi mungkin pemakaian katanya berbeda-beda. Ya, atau ada ustadz yang menerjemahkannya secara yang diketahui ya tanpa melihat. Nah, pasti akan ada kata-kata yang sedikit berbeda dari yang di dalam buku atau yang dalam terjemahan Depak misalnya. Ya, ada ustadz yang menerjemahkan tanpa misalnya Ana nih, Ustadz coba terjemahin dong ini. Ya, Ana terjemahkan bisa jadi akan sedikit berbeda ya kata-katanya tapi maknanya sama. Maknanya sama dengan yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ami sudah bergabung. Ya, Bu Ami mau hanya mendengarkan apa ikut serta?
Nyimak dulu ya Ustadz, Nyimak, soalnya ya. lagi ngerjain sesuatu. Nyimak. Ya, nam. Ya, Ya, nyimak. syukran Ustadz. Nam, afwan. Nam. Taib. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana bisa oh kok bisa beda begitu? Iya, yang penting maknanya sama. Ayo. Taib. Gimana Bu Rina? Ya Ustaz. Ya, jadi kita harus paham dulu ya kaidah-kaidahnya sehingga tidak salah dalam dalam menerjemahkan ya, tidak sama dalam menerjemahkan. Taib. Kita ini ambil sekarang kita sudah masuk di halaman, silakan dibuka halaman. Oke. Tadi halaman 52 ya. Sampai di halaman 52. Oke ini. Oke, masih jauh. 58. Oke, 52 ya. Ini halaman 52. Oke. Kita sekarang di latihan yang kedua. Benar gak? Latihan yang kedua ini di halaman 52. Ya, silakan dibuka 52, bahasa Arabnya gimana? Khamsah bukan khamsah, ithnan wa aywa, ithnan wa khamsun ya. Ithnan wa khamsun. Ya. Kita pakai whiteboard di sini, ithnan wa khamsun. Oke. Nah, jadi 2 dulu kita sebutkan, kemudian 50 ya, 52. Ya, kaidahnya adalah setiap yang puluhan ini kita harus balik ya, dibalik dulu penyebutannya, kita sebut dulu satuan. kemudian puluhan ya. Kalau 53 berarti salasah wa khamsun ya, salasah wa khamsun ya. 54 arba'a wa khamsun, 55 khamsa wa khamsun, 56 sita wa khamsun ya, 57 sab'a wa khamsun. Jadi setiap puluhan aja ya, hanya puluhan yang dibalik. Kalau ribuan, ratusan ini tidak. Ya, oke. Sekarang kita ke latihan. Naam. Mayali bin alladhi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi alif lam indal luzum. Ya, oke, ini kita terjemahkan dulu ya perintahnya. Imla, mana imla? Ya, imla artinya isilah. Ya, isilah. Ya. Imla ini kata perintah ya, bentuk kata perintah, artinya isilah. Imla fil faraq ya, isilah pada al-faraq. Mana al-faraq? Titik-titik. Ya, imla fil faraq, isilah pada titik-titik, fi ma yali ya, pada titik-titik berikut. Fi ma yali ini kita artikan apa? Berikut. Ya, imla fil faragi fi ma yali, isilah pada titik-titik berikut. Ya. Bin na'til ladzi, bin na'at. Mana na'at? Sifat. Ya, dengan sifat yang bainal qausain, alladzi baina qausain, yang ada di antara 2 kurung. Ya, kalau bahasa kita yang ada dalam kurung. Ya. Ba'da ya, setelah tahliyatihi, setelah alif lam tersebut ya, setelah tahliyah. Tahliyah itu artinya memakaikan ya, memakaikan dia ya, kata tersebut ya. Kata tersebut setelah kita pakaikan alif lam bi alif lam indal luzum. Indal luzum artinya kalau harus dipakaikan alif lam. Ya, saya ulangi ya. Jadi istilah ya pada titik-titik berikut ya, dengan sifat yang ada di antara 2 kurung atau yang ada dalam kurung, setelahnya ba'da tahliyatihi, setelah na'at tersebut kita pakaikan alif lam ya. Ba'da tahliyatihi bi alif lam artinya ya, setelah kita pakaikan na'at tersebut dengan alif lam
indal luzum kalau harus. Kalau harus. Ya, kalau perlu bisa ya, kalau perlu atau kalau harus. Ya, nanti kita akan lihat apakah kata tersebut ya atau kata na'at tersebut, kata sifat tersebut ini butuh pakai alif lam atau tidak. Nanti kita akan lihat. Oke. Ustaz, maaf bacanya ba'da Tahliyatihi. tahliyatihi, terus Tahliyatihi bi alif lam. bi alif lam, Ya, bi alif lam andil inda. Ya. Indal luzum. indal luzum. Aywa, indal luzum ya. Luzum artinya lazim, lazim artinya harus ya. Ketika harus pakai alif lam maka kita pakaikan alif lam. Ya. Buat sekarang Anda tanya, nih sambil murojaah ya. Kapan na'at itu kita pakaikan alif lam? Na'at pakai alif lam. Kapan? Ya, kapan sifat itu kita pakaikan alif lam? Kalau yang disifati pakai alif lam. Ya, kalau yang disifati pakai alif lam, maka na'atnya juga harus pakai alif lam. Karena sudah kita pelajari ada 4 aspek ya. Na'at mengikuti man'ut. Man'ut. Yang ini yang nakiroh itu ya Ustaz ya. Ya, kalau yang disifati nakiroh maka sifatnya juga nakiroh. Kalau yang disifati ma'rifah pakai alif lam ya, maka sifatnya pun na'atnya pun harus pakai alif lam. Ya, makanya di sini dia kasih catatan ya, ba'da tahliyatihi bi alif lam indal luzum ya. Setelah kita pakaikan alif lam ya, ketika harus itu pakai alif lam. Ya, kita akan ambil contoh. Nah. Kan Ustadz. Nah. Ada nggak bisa masuk link Zoom? Kenapa ya Ustadz? Oh gitu. Bu Novi sama Bu Emi. Oh, ada. Bentar, Afan. Tadi ada, suruh masuk lagi ya. Ini nggak muncul tadi soalnya. Ininya nggak muncul ya. Oke. Suruh coba bilang masuk lagi. Ya. Afan, mana tadi HP-nya? Oh. Ini, Bu Novi ada nih ya. Oke. Bu siapa lagi? Bu Emi ya? Bu Emi. Silakan Bu Emi. Suruh masuk aja lagi. Tadi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif haluki Bu Novi? Bi khair? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Taib. Ini Ustadz, saya mendengarkan aja ya Ustadz. Oke, nah, labas. Khair insyaallah. Nah, ini Bu Emi ya. Yang iya Pak Ustadz. Ya, nah, taib. Ini nama anaknya Bu ya, Enzo. Oh, iya benar. Iya, nggak apa-apa. Maaf belum diedit, nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Taib. Jadi di sini kita anak ulangi tadi perintahnya ya. Halaman 52, silakan dilihat ya. Nomor 2 atau latihan yang kedua, isilah ya pada titik-titik berikut ya dengan sifat yang ada di antara dua kurung ya. Setelah setelah kita pakaikan na'at tersebut dengan alif lam ya. Kalau harus kita pakaikan alif lam maka kita pakai alif lam. Ada yang nggak pakai alif lam? Ada. Ya, nanti kita akan lihat dalam soal. Oke. Taib. Nomor 1 kita mulai dari Bu Diana. Naam. Ya, ini nanti akan anak urut ya. Tapi kalau urutannya tidak benar, anak mohon maaf. Oke. Taib. Kita mulai dari Bu Diana. Tafadhali. Rakam wahid. Ainal mudarisu al-jadidu. Aywa. Ainal mudarrisul, berarti al-jadidnya pakai alif lam atau tidak Bu? Oh, iya. Pakai alif lam atau tidak? Pakai alif lam. Ya, pakai alif lam. Kenapa pakai alif lam? Pakai. Karena yang disifati karena ya kata. Ya, karena di depannya ada alif lam atau kata yang mau kita sifati ini pakai alif lam. Ya. Ainal mudarrisul jadidu. Ya, artinya? Di mana guru yang baru itu? Aywa, di mana guru yang baru itu?
Ya, naam, ahsanti. Al-jadidu kita ambil dari mana? Kata yang ada dalam kurung. Ya, ini nanti ada yang mengira mungkin kata-kata ini kita ambil dari pikiran kita. Tidak. Ini kata-kata disediakan dalam buku. Ya, lihat di paling samping ya, paling ujung ada kata-kata yang disediakan. Taib. Ainal mudarrisul jadidu, ya, di mana guru yang baru itu? Oke. Naam. Taib. Rakam isnain. Rakam isnain Bu Rina ya. Tafadhali Bu Rina. At-tajiru. Benar. At-tajiru. At-tajiru. At-tajiru kabiru. Iya Ustaz. Benar. Ya, at-tajirul kabiru. Sauki. Ini pakai alif lam atau tidak? Bu Rina? Pakai. Pakai alif lam. Kenapa? Karena Ya, kata yang disifati atau man'utnya ini alif. man'utnya Ya, pakai man'utnya alif lam. Maka na'atnya juga harus pakai alif lam. Nah, coba dibaca semuanya sampai at-tajirul kabiru naam. sauki. Fissauki atau fissuki? Oh ya, fisuki. Aywa, fissuki. Apa ya? Lupa. Al-kabiru. Oke, kita bantu ya. At-tajirul kabiru fissuki. Artinya at-tajiru. Mana at-tajiru? Ada yang masih ingat? Pebisnis. Bisnis. Ya, pengusaha. Oke, al-kabiru. Besar. Yang Besar. Ya, pengusaha besar di sini maksudnya pengusaha terkenal gitu ya. Fissuki. Fissuki. Di pasar. Di pasar. Ya, di pasar. Ini zaman dulu ya. Sekarang pengusaha besar di rumah ya. Online. 6. At-tajirul kabiru fissuki. 6. Bisa ya? 6. Ahsanti. At-tajiru al-kabiru. Ya, di sini kita pakai alif lam. Kenapa? Karena man'utnya atau kata yang mau kita sifati pakai alif lam. Oke. 6. Ahsanti. Di sini bukan fissauki tapi fissuki. Ya, ini masih banyak yang baca fissauki ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini harus sering diingatin. Ya, itu bukan sauki tapi suki. Ya, ada syauk. Ada juga syauk dalam bahasa Arab. Ya. Artinya Jadi apa? kalau tapi dia pakai afwan. Dia pakai. Ntar ini kita screenshot dulu berarti ya. Kita screenshot. Oke. Jadi ada syauk tapi pakai huruf shin ya. Orang bilang sin besar. Ya, syauk. Syauk artinya rindu. Ya, kerinduan. Ini kata benda ya. Syauk. Ada juga syauk. Pakai kaf. Artinya duri. Ya, ini apa namanya? Ada suk. Ya, suk pasar. Ya, kalau sauk pakai huruf-huruf yang ada ini dari kata suk. Ini belum Anda dapat. Ya, mungkin ada tapi Anda belum pernah dapat ya. Sauk. Tapi yang ada syauk atau syauk. Syauk. Kalau syauk artinya duri, kalau syauk artinya rindu. Ya, nah. Taib. Nuasil kita lanjut. Boleh nanya sedikit? Nah, tafadhali, Bu Budi. Kalau kita kalau suka nanya mau kemana sih dicampur bahasa Indonesia ngomongnya sama bahasa Arab, mau restu gitu nggak apa-apa ya, mau boleh. ke pasar gitu ya. Boleh. Yang penting orang yang diajak ngomong udah paham. Ngerti. Ya, udah ngerti. Nanti apa namanya? Mau ke suk. Ya, suk. Ntar dia apa nih? Ke susuk apa ke mana gitu kan ya. Kalau orang nggak paham. Ya, kalau dia sudah paham boleh. Ini sebenarnya nggak perlu ini juga ya. Kalau kita mau orang supaya nanya boleh juga ya, walaupun dia tidak paham. Oh, Ana mau ke suk dulu. Apa sih suk? Pasar bahasa Arab. Oh, mau kita mau kasih tahu dia boleh. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak ada dosa insya Allah ya. Buat ngasih tahu orang ya itu bahasa Arabnya pasar suk. Ya, bisa. 6. Ahsanti. Tip. Tadi setelah Bu Rina, oke. Bu Budi ya kalau nggak salah ya. Tafadhali Bu Budi. Ya. Kayaknya Ustaz. Siapa? Bulan. Bulan. Oh iya, afwan Bulan ya. Ustadz, afwan nomor 2 iya, jadi artinya apa Ustadz? Oh iya, artinya afwan. Silakan Bu Rina coba diartikan. Pengusaha yang
yang kaya, Ya, pengusaha perusahaan yang yang besar besar. itu, Ya. yang besar itu sedang di pasar. Ayo, sedang di pasar atau di pasar. Ya, sedang di pasar boleh kita bilang sedang di pasar. Ayo, jadi ini menyatakan kalimat yang terjadi sekarang ya. At-tajirul kabiru fis suq. Ya, pedagang atau pebisnis yang besar itu, besar di sini maksudnya apa? Besar. Terkenal ya, terkenal. Sudah berpengalaman ya. Nah, ya, at-tajirul kabiru fis suqi. Nah, seperti itu ya, Bu Novi. Syukron Ustaz. Naam, ayo afwan. Taib, tafadhali Bu Wulan. Naam, Bu Wulan tadi ya. Ya. Rakam salasah ya, rakam salasah. Ana tolibun. Tolibun, ayo, tolibun. Ana tolibun kodimun. Ya, pakai alif lam atau tidak Bu Wulan? Tidak. Kenapa? Karena man'utnya nggak ada. Ya, karena man'utnya tidak pakai alif lam. Naam, ahsanti sahih. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini untuk memperkuat ilmunya ya, supaya lebih yakin dengan ilmu, supaya nggak ragu-ragu. Naam, ahsanti. Ana tolibun kodimun. Ma'nahu? Saya siswa lama. Aywa, saya siswa lama. Ya, arti sebenarnya adalah siswa yang lama, cuman ini kurang terdengar di Indonesia. Kita bilang siswa lama. Naam, ahsanti. Rakam arba'ah. Ya, rakam arba'ah Bu Budi ya. Nah, tafadhali Bu Budi. Rakam arba'ah. Ya, nanti dibantu Bu. La takhafi wa la tahzani. Ya. Jangan takut dan jangan bersedih. Jalisun. Aywa, jalasa. Kalau ini kata kerja. Kata kerja ya. Oh, jalasa. Jalasat. Jalasat tolibun. Jalasat tolibul. Pakai alif lam lagi nih Ustaz. Oke, kenapa pakai alif lam? Ini man'utnya kan pakai alif lam. Alif lam, naam. Jalasat tolibul jadi du ya, jangan lupa ya. Oke, ini Bu Rika masuk. Nah, lanjut Bu Budi. At-tolibul jadi du ya. Oke. Jadi du kholfa ya. Kholfa betul ya? Benar, kholfa Muhammadin. Muhammadin. Kholfa Ya, artinya apa arti kholfa? Ya, kholfa artinya ada di belakang. Oh, di belakang. Ya, di belakang ya. Pelajar Muhammadin pakai Kholfa Muhammadin. Ya. Kholfa Muhammadin. Ya, kenapa Muhammadin di sini kasroh? Ini kita balik. Karena pakai huruf jar. Ya, kholfa bukan huruf jar. Bukan huruf jar. Tapi apa itu ya namanya? Ya, tapi disusun dengan apa? Mudhof dan mudhofun ilaih. Ya. Ya. Jadi kholfa ini, kata kholfa ini bukan huruf jar. Ya. Bukan huruf jar. Ya, dia di belakang, di atas gitu Ustaz. Ya, fauqo di atas ini bukan huruf jar. Yang huruf jar itu yang kalau yang di atas bermakna ala. Kalau ini dia huruf jar. Tapi kalau fauqo, ini door, kata tempat. Ya, benar, keterangan tempat. Tapi kalau dia datang setelahnya ada kata setelahnya ini kita sebut dengan mudhofun ilaih. Ya, posisinya mudhofun ilaih. Maka dia harus kasroh. Ya, dia harus majrur. Nah, kholfa masjidin. Ya, kholfa mudhof, masjidin mudhofun ilaih. Kholfal madrasati. Ya, kholfa mudhof, al madrasati mudhofun ilaih. Nah, seperti itu. Taib. Jalasat talibul jadidu kholfa Muhammadin. Aywa. Nah, ma'nahu? Jalasa. Apa arti jalasa? Ada yang tahu? Duduk. Ya, duduk. Nah, kalau untuk seperti ini, ya kalimat seperti ini kita susun dengan susunan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu biasanya mendahulukan subjek, ya mendahulukan pelaku daripada kata kerja.
Ya, berarti bahasa Arabnya gimana? Bahasa Indonesianya? Tolibun Aywa, itu siswa. murid duduk di belakang Muhammad. Ya, tolibnya tolib yang mana? Ya, tolib yang baru. Ya, kita harus pakai kata Oh iya, sifatnya. tolib yang Ya. baru. Aywa, pelajar yang baru Pelajar itu. yang baru itu duduk di belakang Muhammad. Aywa, ahsanti. Tayyib. Seperti itu ya. Jadi jalasat tolibul jadidu khalfa Muhammadin. Naam, ahsanti. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Bu Rika sudah bergabung ya. Kaifaluki Bu Rika? Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taib. Kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Oke, berarti sekarang kita ke Bu Novi ya. Ya, karena Bu Ami izin menyimak ya. Bu Novi Iis, juga. Ustadz. Ya, Bu Novi juga izin menyimak. Bu Is. Ya, Bu Is. Tafadhali Bu Is. Nambah Ustadz. Naam, khamsah ya, rakam khamsah. Minal waladu. Aywa, bukan minal waladu tapi Manil. manil ya, man ya. Karena di belakangnya coba lihat, di belakangnya ada tanda tanya. Ya. Oh iya. Tanda tanya. Ya jadi pakai man. Apa arti man? Siapa? Siapa ya, man itu artinya siapa. 6. Tapi itu ada apa namanya Pak Ustaz? Alif lam jadi manil Ya, bukan? benar. Ayo, ahsanti sahih. Menjadi manil ya, manil waladu ya. Silakan. Manil waladut tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Aywa, masya Allah, ahsanti. Ma'nahu? Siapa anak laki-laki yang tinggi? Ya, siapa anak laki-laki yang tinggi yang gitu ya? Yang keluar sekarang dari kelas. Ya, yang keluar sekarang dari kelas. Nah, ahsanti, ini anak tulis dulu ya. Manil waladut tawilul ladzi. Oke, kita pakai yang paling tipis nih ya. Alladzi kharajal ana minal fasli. Ya. Manil waladut tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Siapa anak yang tinggi yang keluar sekarang dari kelas? Ya, seperti itu ya. Man, ya, manil. Jadi kenapa menjadi manil ya? Karena bertemu alif, ya, bertemu alif lam, ya, bertemu alif lam, sukun bertemu dengan sukun tidak bisa dibaca, maka yang satu mengalah. Jadi kasroh. Ya, man waladu, man waladu susah. Makanya kita baca harus manil waladut tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Aywa. Nah, coba diulang lagi artinya tadi, Bu Rika. Bu Iis, afwan. Siapa anak laki-laki yang tinggi yang keluar sekarang dari kelas? Aywa, nah, ahsanti. Taib. Bu Iis mirip ya suaranya dengan Bu Rika. Ya, ya enggak? Mirip enggak? Yang lain mendengarkan seperti itu? Enggak ya? Taib. Nah, ahsanti, sahih. Ya, rakam sittah. Rakam sittah ini berarti ada yang Bu Emi ya? Nah, Bu Emi, tafadhali Bu Emi. Rokum sitah. Ya. Ammarun waladun qasirun. Aywa, ammarun waladun qasirun. Aywa. Naam, ahsanti sahih. Ya, bacanya sudah benar. Qasirun. Berarti di sini enggak pakai alif lam. Bu Emi? Enggak. Ya, Tidak. kenapa? Kenapa enggak pakai alif lam, Bu Emi? Man'utnya enggak pakai alif lam. Aywa, man'utnya tidak pakai alif lam, ya. Maka na'atnya pun tidak pakai alif lam. Ya. Naam, ahsanti. Ammarun waladun qasirun. Ma'nahu? Ammar, aku lupa qasirunnya Ya, apa ya? qasir, ya. Qasir itu lawan daripada tawil. Pendek. Oh, pendek. Ya, qasir artinya pendek ya. Ammarun waladun qasirun artinya? Ammar seorang siswa yang pendek. Aywa, seorang anak.
Ya, Anak. seorang anak yang pendek. Aywa, ammarun waladun qasirun. Aywa. Boleh nggak kita bilang orang dia pendek, dia tinggi? Bisa nggak? Ya, kalau untuk mencirikan sesuatu, ya boleh diperbolehkan. Yang penting tidak berlebihan. Ya, dengan ciri itu orang mungkin bisa akan tahu. Ya, kalau sedang mencari si Ammar, ya boleh. Yang penting tidak berlebihan. Nah, yang penting tergantung niatnya juga ya, bukan untuk menggibahi. Taib. Nuasil, kita lanjut. Rakam sab'ah. Ya, berarti Bu Rika ya. Tafadhali Bu Rika. Sab'ah. Halaman 52. Ya. Sebelum Tobibun? Sebelum Tabibun apa dibacanya ya? Faisal. Fai, ya. Faisalun. Ini nama Faisal. orang. Ya, nama orang ya. Ya. Faisalun Tabibun Syahirun. Aywa, syahirun. Pakai alif lam atau tidak? Enggak lah. Enggak. Kenapa, Bu? Apa nan sama dengan Tabibun? Iya, Tobibun. Ahsanti. Taib. Jadi enggak pakai ya. Berarti ilmunya sudah yakin ya. Jadi mau diombang-ambing gimana? Ya. Syahirun ya. Faisalun Tobibun syahirun. Ma'nahu? Faisal adalah dokter yang terkenal. Aywa, terkenal. Naam, ahsanti, sahih. Taib. Ada Bu Ami sama Bu Novi tapi mendengarkan aja ya. Taib, berarti sekarang kita ada yang belum? Udah semua ya? Berarti sekarang kita ke Bu Diana ya. Balik lagi ke Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. Rakam 8. Yang itu liman ya, Ustaz ya? Aywa, 8 yang liman, benar, yang liman. Liman hadas sariru maksuru. Aywa, maksurunya pakai alif lam atau tidak? Pakai. Pakai. Ya, karena man'utnya ya. Pakai alif lam. Ya, karena man'utnya pakai alif lam. Aywa, naam, ahsanti. Liman hadas sarirul ya, maksuru. Ya, maksuru. Aywa. Nah, masih ingat ya? Kenapa di sini ikut maksuru? Ya, karena ya sariru marfu, maka maksur juga harus marfu. Ya. Karena insya Allah ini sudah di luar kepala ya. Kalau dia mudzakkar, muannas ya. Nakirah, ma'rifah juga harus ikut ya. Kemudian ada lagi i'rabnya ya. Kalau majrur ya, marfu. Yang terakhir apa tentang bilangan, tapi kita belum ambil ya. Naam, ahsanti. Rakam 9. Tafadhali Bu Rina. Artinya belum, Ustaz? Artinya. Tafadhali Bu Diana. Liman hadas sarirul maksuru? Milik siapa tempat tidur yang patah ini? Aywa, benar ya. Milik siapa tempat tidur atau ranjang yang patah ini? Yang ada kata hada di situ kita pakai di belakang ya. As-sarirul maksuru ya, tempat tidur yang patah ini. Naam, ahsanti, sahih. Baik. Rakam 9. Silakan ini langsung bisa ditulis ya. Apa langsung bisa ditulis terjemahannya atau bisa dengarkan lagi nanti ya. Ini Ana sudah rekam juga. Naam. Taib, tafadhali Bu Rina. Ustaz. Hadza qalamun maksurun. Aywa, ma'nahu? Pulpen yang patah ini. Gitu, Ustaz. Ini, ya gitu ya. Ini tetap ya. Hadza qalamun maksurun. Ini pulpen yang patah. Aywa, ini sebuah, kita boleh pakai kata sebuah. Ini sebuah pulpen yang patah. Hadza qalamun maksurun. Aywa, hadza qalamun maksurunnya pakai alif lam atau tidak? Tidak, Ustaz. Ya, tidak pakai alif lam ya, karena man'utnya kolam ya tidak pakai alif lam ya. Hadza qalamun maksurun. Ini adalah sebuah pulpen yang patah. Ya, kalau tadi yang kita ambil terjemahan yang pertama tadi dari Bu Rina, pulpen ini ya.
Iya, Ya, salah ya. pulpen ini. Kalau pulpen ini patah, bahasa Arabnya bukan hadza qalamun maksurun, tapi hadzal qalamu maksurun. Oh, iya. Ya, pulpen ini ya kita berikan spesifikasi dulu mana pulpennya. Pulpen ini maksurun, patah. Ya, di sini tidak ada naat. Ya. Tidak ada naat. Ya, yang ada apa? Khobar. Ya, yang ada apa? Khobar, ya, bukan naat. Ya, nah. Oke, hada qalamun maksurun. Ini adalah pulpen yang patah. Taib. Rakam asyarah. Ya, rakam asyarah kita ke Bu Wulan. Tafadhali Bu Wulan. Ainas sakinul Sikinu ya. Ainas sikinul hadun. Ayo, ainas sikinu pakai alif lam atau tidak? Pakai Pakai alif lam. Ayo, ainas sikinul haddu. Kalau alif lam berarti tidak tanwin. ya, tidak bertanwin. Nah, bisa dibaca lagi coba Bulan. Ainas Ainas sikinul hadu. ayo haddu ya Hadu. Ada ya. ini. Dia ada apa namanya? Sebenarnya di sini ada tasdid ya, tapi tidak ditulis tasdidnya. Nah, ainas sikinul haddu ya. Nah, ahsanti. Ma'nahu? Di mana pisau yang tajam? Aywa, di mana pisau yang tajam itu? Aywa. Naam, ahsanti wa ahsantunna jami'an. Taib, sampai di sini ya. Hal fi soal, ada pertanyaan silakan. Ya, di sini semuanya. Masih ada satu lagi, Ustadz. Masih ada satu lagi? Ya, nomor 11. Nomor 11 ada ya? Oh, Masya Allah. Nah, Ya, kiri anak udah atas. mau bilang tadi ya, semuanya mudzakkar. Ya, ternyata ada muannas terakhir. Taib. Berarti sekarang Bu Budi ya. Tafadhali Bu Budi. Rakam ahada asyar. Ya, ahada asyar artinya 11. Apa nih? Liman ya. Liman ya. Aywa benar. Liman hadihis hadihis sayarotu Aywa. Sayarotu jamilatu. Hadihi liman hadihis sayyaratul. Pakai alif lam atau tidak? Pakai. Ya, karena man'utnya pakai alif. Man'utnya pakai alif lam. Pakai alif lam, ya. Liman hadihis sayyaratul. Sayarotul jamilatu. Jamilatu, ya ini bentuknya pertanyaan ya, kalimat pertanyaan, maka pakai nada pertanyaan. Aywa. Liman hadihis sayyaratul jamilatu. Aywa. Ma'nahu. Ma ma'nahu? Mobil ya? Ya. Coba silakan. Milik siapa mobil yang bagus itu? Ini. Ya, ini hadhihi ya. Hadhihi artinya ini. Ya, milik siapa mobil yang bagus ini ya, ininya kita taruh di belakang. Aywa. Liman hadhis sayyaratul jamilatu. Aywa. Naam, ahsanti. Taib. Man laha su'alun? Ya, siapa yang punya pertanyaan? Falyatafaddali bil as'ilah, bis soal. Enggak ada ya? Oke, tayyib. Kalau tidak ada pertanyaan, idzan nuwasil, kita lanjut. Naam. Oke, Ana kedengaran suara mantul ya? Suara enggak mantul enggak, Ana? Enggak, Enggak bersih. ya? Oh, bersih ya, oke. Tayyib. Yang ketiga ini ikra. Ya, kita akan membaca lagi ya, membaca. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita lanjut ke latihan berikutnya. Oke. Ikra artinya bacalah. Ya, di sini membaca bukan mengisi atau apa namanya? Menjawab, tidak, hanya membaca saja. Cuma di sini harus diperhatikan bagaimana cara membaca yang benar ya. Dan semuanya harus dipakaikan harokat ya sampai akhir. Oke. Berarti sekarang kita lanjut ke Bu Iis ya.
Naam, tafadhali Bu Is. Rakam 1. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Aywa, naam, ahsanti, sahih. Ma'nahu. Pelajar yang keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Aywa, ya, pelajar yang keluar sekarang ya, yang keluar dari kelas sekarang ya, sampai situ mungkin kita bisa taruh sedikit bernapas ya, dari Indonesia. Itu keterangannya gitu ya. Jadi pelajar yang keluar dari kelas sekarang itu ya, dari Indonesia loh. Ya, kalau kita bahasa kita begitu ya, dari Indonesia. Naam, ahsanti. Sahih. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, kalau terlalu cepat bilang ya. Ini bisa ya, bisa dikasih baris sendiri ya. Nah, kalau tidak kalau terlalu cepat bacanya ya bisa nanti kita ulang cara membacanya. Oke. Ulang Ustaz. Ya. Oke, silakan Bu Iis diulang. Baca lagi. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Aywa, naam, ahsanti, mumtaz. Naam. Bisa ya? Oke, at-talibu di sini tidak usah ditanyakan dulu ya kenapa dummah, ya semuanya dummah ya karena tidak ada yang mempengaruhi dia, tidak ada yang mempengaruhi dari kasroh atau jadi fathah ya, semuanya dummah normal. Nah, kemudian ketemu dengan kata seperti ini ya, anak kasih panah di sini di dalam layar kelihatan. Pasti bacanya pasti alladzi ya, nggak ada alladzi, alladzai, nggak ada. Pasti alladzi ya, at-talibul ladzi kharaja ya, ini kata kerja kita sudah mulai ambil sedikit demi sedikit ya. Tadi sudah ada kata apa? Jalasa ya. Sebelumnya juga sudah pernah ambil kata kerja apa? Zahaba ada ya. Zahaba ya, ini kata-kata kerja ya. Baru satu-satu ya dikasih. Baik. Minal fasli. Kenapa kasroh di akhir? Minal fasli. Itu apa yang huruf jar. Ya, karena ada huruf jar. Min. Ya. Min ya. Tapi karena bertemu alif lam kita nggak baca min tapi minal ya. Minal faslil ana ya. Ana, al-ana ini keterangan waktu. Ya, semua keterangan waktu biasanya berbaris fathah. Ya, keterangan waktu, keterangan tempat ini biasanya berbaris fathah ya. Al-ana ya, al-yauma hari ini ya. As-sa'ata jam ini, jam sekarang gitu ya. Atau misalnya godan berbaris fathah, godan artinya besok. Ya, keterangan waktu atau keterangan tempat ini biasanya berbaris fathah. Ya, kholfa, apa arti kholfa tadi? Di belakang. Ya, amama berbaris fathah di depan ya, keterangan tempat. Ya, ini kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, ada pembahasan tersendiri. Min Indonesia. Oke, ini juga kita sudah ambil. Kenapa di belakangnya enggak kasroh? Karena ya, karena kata Indonesia diakhiri oleh alif, maka kasrohnya tidak terlihat. Ya, jadi jangan paksa kita mau munculkan kasrohnya, nggak bisa, karena diakhiri oleh alif. Ya, setiap yang diakhiri oleh alif maka kasrohnya tidak terlihat ya. Mustasfa minal mustasfa, Indonesia min Indonesia, ya. Almania min Almania, dan seterusnya. Amerika min Amerika. Ya. Nah, rakam isnain. Ya, rakam isnain kita ke Bu Emi ya. Nah, tafadhali Bu Emi. Rakum isnain. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Aywa, ahsanti, sahih. Ma'nahu? Buku itu. Buku langsung ya, buku yang ya. Oh. Buku alladzi apa tadi? Kalau Alkitab itu memang biasanya kita artikan buku itu. Tapi kalau di sini bersambung dengan kata alladzi, maka kita langsung bilang yang ya. Buku yang gitu ya. Oh. Buku yang
Alkitabu buku yang Alal. Ya. alal di atas mejanya Ya, di kepala atas meja sekolah. itu boleh ya. Di Di atas meja meja itu miliknya kepala sekolah. mudarris, mana mudarris? Guru. Ya, milik guru ya, milik guru. Ayo. Aduh, gimana Pak Ustadz benerin? Jadi apa? Benar, bacanya tadi sudah benar ya, tinggal menerjemahkan. Artinya. Ya. Artinya jadi buku yang ada, boleh kita oh iya, tambahin gitu ya. Boleh kita pakai kata ada ya. Buku yang ada di atas meja lil mudarrisi, milik guru itu. Ya, milik guru itu lil mudarrisi. Atau boleh kita pakai kata adalah di situ juga boleh. Buku yang ada di atas meja adalah milik guru itu. Ya, ahsanti. Taib. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Ya, buku yang ada di atas meja itu ya adalah milik guru itu. Ya, lil mudarrisi. Naam, ahsanti. Taib. Rakam salasah. Ya. Rakam salasah berarti kita ke Bu Rika ya. Tafadhali Bu Rika. Naam. Liman hadza qalamul jamilu allazi 'alal maktabi. Ayu 'alal maktabi. Ya, ini bentuknya pertanyaan. Naam. Bisa diulang lagi bacaannya Bu Rika dengan nada pertanyaan. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Aywa, naam, ahsanti. Ma'nahu? Pulpen. Milik siapa gitu ya? Pulpen ini. Bukan pulpen ini, tapi milik siapa? Liman. Siapa? Ya. Milik siapa pulpen yang bagus ini yang di atas meja? Aywa, naam, ahsanti. Jadi pulpen yang bagus ini, kemudian kata berikutnya lagi yang di atas meja. Jadi lebih spesifik. Dia punya dua sifat ya. Sifatnya bagus sama sifat yang ada di atas meja. Aywa. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Aywa. Naam, ahsanti. Baik, silakan ada pertanyaan. Mungkin ada yang masih bingung tentang harokat kok bisa u ya, kok bisa i ya, silakan. Enggak ada ya? Jelas ya. Jadi sekarang kita sudah tahu setiap kata itu normalnya adalah dhammah ya atau marfu. Ketika dia jadi kasroh atau jadi fathah itu berarti punya makna ya, punya posisi tersendiri. Contoh tadi 'alal maktabi ya, karena dia apa? Didahului oleh huruf jar. Ya, didahului oleh huruf jar, kita sudah tahu bahwa ini harus majrur. Ya, tandanya kasroh. Naam. Oke. Rakam arba'ah. Ya, na'ud ila Budiana. Ya, bilangnya ada yang masih terlewat, silakan. Enggak ya? Berarti kita langsung lanjut ke Budiana. Tafadhali Budiana, rakam arba'ah. Nah. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i li waziri. Lil waziri. Lil waziri. Ya. Mulai sekarang kita kalau membaca ya sudah mulai memprediksi maknanya supaya bisa terbawa intonasi ya. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Ya, coba bisa diulang tadi Bu Diana. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i li waziri. Lil waziri. Lil waziri. Aywa, naam. Ini bentuknya pernyataan. Baik. Al-ma'na. Ma huwa al-ma'na? Ma ma'nahu? Rumah yang besar yang berada di jalan. Ya, berada di jalan itu. Ya. Yang ada di jalan itu miliknya menteri. Ya, miliknya menteri. Benar. Ahsanti. Lil waziri. Wazir artinya menteri. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri ya, punyanya menteri. Naam, ahsanti, sahih.
Silakan ada pertanyaan ya. Ini ana ambil pelan-pelan ya. Jadi supaya tidak apa namanya bisa paham semuanya ya, supaya bisa paham semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti ana menganggap ya. Ustadz, Silakan. ulangi artinya Ustadz. Ya, milik rumah. Oke. Tadi sudah diterjemahkan ya? Belum ya? Oh, udah tadi, udah. Jadi rumah yang besar gitu ya. Rumah yang besar yang ini kata alladzi kita artikan yang lagi. Rumah yang besar yang di jalan itu fidzalika syari'i di jalan itu gitu ya. Di jalan itu lil waziri milik menteri. Ya, di sini tidak disebut ya menterinya menteri apa ya. Nah, menteri itu. Ya. Bisa ya? Gimana Bu Novi? Ya Ustadz, udah Ustadz. Aywa. Naam, ahsanti. Tayyib. Rakam khamsah. Ya, rakam khamsah. Sekarang ke Bu Rina. Tafadhali Bu Rina. Ya Ustadz. As-sarirul ladzi fi ghurfatun khalidun maksurun. Aywa. Oke, pelan-pelan Bu Rina. Di sini kita harus ini ya. Ya, coba. As-sarirul ladzi fi ghurfatu apa fi ghurfati? Apa figur fatun? Apa gurfatin? Gurfati kholidi maksurun. Benar Ustaz? Figur fati kholidin apa kholidi? Kholidin. Ya, kholidin ya. Karena rata-rata nama laki-laki itu bertanwin. Ya, figur fati. Oke, di sini kita bahas pelan-pelan ya. Ini karena apa namanya? Agak sedikit berbeda ya dengan kalimat-kalimat yang lain. As-sarirul ladzi artinya dulu Bu Rina. Kursi yang ada sarir. di dalam Mana sarir? Ranjang. Tempat tidur ya, ranjang ya. Sama tempat tidur atau ranjang ya. Yang ada di dalam ruangan kholid patah. Patah ya, maksurun. Nam ahsanti. Oke. Benar nggak Ustaz? Benar ya. Jadi sekarang mungkin ada beberapa ummahat yang mungkin masih bertanya-tanya, ini kok bisa figur Fatih Kholidin tiba-tiba jadi dhammah lagi, maksurun. Kenapa nih? Ya, gitu ya. Oke, ini kita akan pindah ke whiteboard. Oke. As-sariru ya. As-sarirul ladzi fi ya. Ghurfati Kholidin maksurun ya, maksurun. Oke. Kholidin maksurun. Oke, di sini kita bahas pelan-pelan ya. As-sariru ini sudah ya kita pakai dhammah karena tidak ada yang mempengaruhi dia. Ya, as-sarirul ladzi, kalau ada kata seperti ini pasti alladzi. Ini enggak ada yang lain ya. Jadi dia tidak berubah-ubah. Dia mabni paten. Ya, tidak berubah-ubah. Fi juga paten ya. Fi gurfatun berubah menjadi gurfatin. Ya, kenapa? Karena dipengaruhi oleh huruf fi. Ya, huruf jar ya, fi. Aslinya adalah gurfatin. Aslinya apa? Gurfatin. Ya, fi gurfatin. Ini aslinya gini. Cuman setelahnya ada kata lagi, kata yang mau kita dempetin ya. Kita mau idhofahkan, kita mau tambahkan ya ke kata kholid ya. Kata gurfa kita mau tambahkan ke kata kholid, maka menjadi bukan figur fatin lagi, tapi figur fati kholidin ya, di kamarnya si Kholid. Ya, ini pemilikan ya, kepemilikan. Jadi apa namanya ini kalau kepemilikan gini? Mudhof. Ya, mudhof dan mudhofun ilaih, ini mudhof. Ya. Ini mudhof ilaih. Ya. Mudhof ilaihnya selesai, tek sampai di kholidin. Jadi kalau sudah selesai hukumnya maka dia mati, tek, jangan nyambung sampai sebelah. Ya, tidak merebak sampai ke sebelah kasrohnya. Ya, maksurun ya kembali menjadi dhammah. Ya, maksurun. Makanya maknanya coba lihat. Ranjang yang ada di kamarnya si Khalid, kenapa? Maksurun, patah. Ya, jadi patah itu adalah keterangan ya untuk ya as-sariru. Ya, setiap keterangan ya
khobar, kita sudah pelajari sedikit, harus kembali menjadi Marfu. ya, kembali menjadi marfu karena dia tidak dipengaruhi oleh yang lain. Dia marfu. Ya. Bisa ya? Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, as-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin ya maksurun. Ya, ranjang yang di kamarnya Khalid ya patah. Ya. Taib. Ada yang bisa bikin kalimat yang semisal ya? Mungkin namanya atau bendanya yang bisa diganti. Coba silakan. Coba. Yang mirip ya, kalimatnya mirip. Coba silakan. Tadi sampai siapa tadi ya? Saya Ustadz. Ya, sampai Bu Rina tadi ya. Oke, silakan yang lain. Setelah Bu Rina biasanya Bu Wulan. Ya, Bulan ada kalimat yang mirip. Ya, contoh misalnya al-qalam, coba bisa. Al-qalam. Al-qalamu alladzi, coba. Al-qalamul ladzi fi ya, di mejanya Muhammad, coba. Fi maktabi Muhammad. Benar. Muhammadin. Ya, fi maktabi Muhammadin. Kenapa? Maksurun. Maksurun. Ya, kalau maksurun diganti dengan yang lain, coba. Misalnya apa? Jamilun. Ya, bagus. Jamilun. Ya, jadi pulpen yang di mejanya Muhammad atau ya di dalam mejanya Muhammad itu apa? Bagus. Ya, jamilun. Oke, siapa lagi coba? Mungkin rumah boleh, oke. Atau buku bisa. Ya, jadi kata-katanya dirubah ya. Alladzi sama fi paten, nggak apa-apa boleh. Tidak kita rubah nggak apa-apa. Kata-katanya. Oke, silakan coba. Setelah Bu Wulan, Bu Is. Ya, telepon. Ya. Bu Budi, afwan. Bu Budi. Silakan Bu Budi. Ya. Ya, kosakatanya. Silakan bikin kosakata apa? Nanti anak bantu kosakatanya. Misalnya apa? Buku yang di atas meja itu bagus, baru. Ya, di atas meja siapa? Kita harus pakai kata ini, kata pemilikan. Ya, kepunyaan siapa? Coba. Saya aja. Oh, bisa. Saya. Ya, boleh. Coba. Al-kitabul ladzi fi meja kita lihat. Fi maktabi. Halo, saya apa? Ayo, saya? benar. Maktabi itu sudah jadi saya di situ ya. Ada maktabi. Oh, pakai itu ya. Oh, ya, pakai ya di belakang ya. Ada ya. Maktabi. Jadi apa? Jadidun ya. Apa tadi Alkitabu ya? Alkitabul ladzi fi maktabi. Ya, fi maktabi jadidun ya, buku yang ada di atas meja saya ya, baru ya, di atas meja saya itu ya baru. Naam. Ahsanti. Baik. Bu Iis ya, tafadhali Bu Iis. Ya, Pak Ustadz. Ya. Silakan coba bikin kalimat yang serupa ya. Yang ada kata bendanya, ada alladzi, ada fi, kemudian kepemilikan ya, di mana? Gitu. Coba. Apa ya? Misal apa nih? Al-mistaratu. Ya, al-mistaratu ya. Kalau al-mistaratu ini muannas ya. Kalau muannas ini nanti alladzinya berubah menjadi allati. Ya, ini kalau bisa alhamdulillah ya. Kalau belum bisa juga kita rubah dengan yang mudzakkar. Ya, contoh misalnya yang mudzakkar Bu, misalnya miftah, al-miftah coba. Al-miftah. Ya, al-miftah. Miftah apa ya Pak Ustadz? Miftah. Miftah. Kunci. Ya, miftah. Ya, kalau lampu itu misbah. Ya, misbah. Nah, mirip ya. Al-miftahul ladzi fi apa? Fi di mobilnya boleh ya, di mobilnya Muhammad gitu coba. Nah, al-miftahul ladzi fi
sayyarati Muhammadin Apa? Di dalam Lama, misalnya lama. Oh, lama. Ya, bahasa Arabnya lama apa? Qadimun. Ya, qadimun. Jadi al-miftahul ladzi fi sayyarati Muhammadin qadimun. Ya. Qadimun. Ya, kunci yang ada di dalam mobilnya Muhammad itu lama, ya. Kuncinya sudah lama, itu maksudnya ya. Naam, ahsanti. Ini kita minta semuanya nih ya. Berarti sekarang ke Bu Emi. Tafadhali Bu Emi. Almindilul ladzi Oke, benar. fi maktabi Naam. Abbasin wasihun. Wasihun. Naam, ahsanti ya, baru dipakai buat ngelap meja. Naam. Ahsanti ya, al-mindilul ladzi fi maktabi Abbasin wasihun. Ya, artinya apa, Bu Emi? Sapu tangan yang di atas mejanya Di dalam Abbas. meja sebenarnya, di dalam meja. Iya. Kalau mau di atas meja sebenarnya ala, pakai kata ala. Fi-nya kita ganti dengan ala ya. Tapi ala, tetap iya. Ya, ala maktabi Abbasin tetap ya, cuman kita rubah huruf jarnya yang dirubah. Ya. Di atas meja Abbas itu kenapa? Wasihun. Kotor. Ya, naam, ahsanti, sahih. Tayyib. Sekarang berarti kita ke Bu. Oke, Bu Rika. Ada Bu Rika? Naam. Silakan, ada yang bertanya? Ya maaf, itu kan tadi huruf jarnya diganti ala. Bisa, karena di atas. Di atas, benar. Fi juga, kalau fi artinya kan di. Gitu di dalam, ya di atau di dalam. Ya, benar. Ya, di atau di dalam. Nah, kalau ala itu artinya di atas, sesuai kebutuhan kita, ya, sesuai kebutuhan. Ya, kalau rumah kita bilang lebih tepatnya dalam rumah pakai fi. Ya, kalau di atas rumah ini apa ya? Kecuali memang butuh pakai di atas rumah ya, misalnya. Misal kita bilang ranjang yang ada di fi atau ala. Fi ya, karena ranjang. Kalau kita bilang ala baiti Muhammadin yang di atas genteng, yang di atas rumah itu di atas genteng tuh. Ya, jadi rancangnya di atas genteng. Nah, kenapa bisa ke situ ya? Jadi kurang tepat. Ya, di sini tinggal dirubah ya sesuai kebutuhan. Nah, ahsanti tadi Bu Emi ya. Taib. Sekarang Bu Rika, tafadhali Bu Rika. Al-kursiyul ladzi fil faslil mudarrisi jadidun. Aywa, berarti tidak boleh pakai fil tapi fi faslil mudarrisi. Ya, fi. Kenapa tidak boleh pakai alif lam? Karena mudhof. Ya, mudhof tidak boleh beralif, tidak boleh alif lam ya. Bisa diulang lagi? Al-kursiyul Ya, benar. Al-kursiyul ladzi fi faslil mudarrisi jadidun. Aywa, naam, ahsanti. Tayyib. Di sini berarti Bu Rika tidak pakai nama orang ya, tapi nama kata benda yang lain pakai alif lam. Boleh ya. Naam, ahsanti. Al-kursiyul ladzi fi faslil mudarrisi ya. Maksudnya jadidun ya, jadidun. Jadi kursi yang ada di kelasnya guru. Di kelas ya, di kelas guru ya, baru. Ya, di kelas guru itu baru. Nah, ahsanti. Taib. Jadi yang baru apanya nih? Gurunya apa? Kursinya yang baru ya, benar. Nah, ahsanti. Taib. Sekarang Bu Diana, tafadhali Bu Diana. Ustaz, kalau hewan boleh kan Ustaz? Hewan boleh. Silakan, coba. Baru saya mau nanya Ustaz. Satu hati berarti ya. Boleh. Nama kucing hewan yang ada di atas rumah itu bagus apa tuh? Bisa. Ustaz? Bisa. Ya. Ini Bu Novi ya. Tadi yang bertanya. Iya Ustaz, tapi saya nggak mau baca, dengerin aja. Nah, jadi kucing yang ada di atas apa tadi? Di atas rumah. Ya, di atas rumah siapa ya? Oke. Al-qittul ladzi ala baiti Muhammadin jamilun. Ala
baiti Muhammadin jamilun. Ya, kucing yang ada di atas rumahnya Muhammad itu bagus. Ya, yang bagus siapa? Muhammadnya apa kucing? Kucing. Kucingnya yang bagus ya, bukan si Muhammad. Aywa. Naam, ahsanti. Taib, bisa ya, nama hewan bisa, yang penting pas ya. Peletakan posisinya dalam kalimat pasnya. Boleh. Ya, jadi tidak harus kata benda ya. Kata yang bukan tidak harus kata benda ya. Hewan juga masuk kata benda ya. Manusia juga masuk dalam kata benda kalau dalam bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab itu cuma 3 ya. Kata benda, kata kerja sama kata sambung. Selesai. Ya, kalau bukan kata kerja bisa jadi kata benda ya. Nah, sekarang Budiana, tafadhali Budiana. Berarti hewan ya mungkin ini. Enggak, tadi baru mau nanya hewan. Saya hewan nunjukin secara umum, Ustaz. Jadi Coba silakan. Saya. Burina siap-siap Burina ya. Iya. Apa ya, Ustaz? Kalau al-hayawan ya, al-hayawan secara umum berarti kata al-hayawan yang Buya yang pakai ya. Hewan yang ada gitu ya, hewan yang ada di. Ya, ini boleh kita pakai kata nama hewan tersebut. Ya, bisa. Berarti yang umum ya Ustaz itu ya? Ya, bisa ya. Al-hayawan alladzi fi ghurfati Muhammad. Misal ya. Yang di ruangannya si Muhammad itu adalah kitun, misal. Boleh. Ya, jadi nggak harus bentuknya bentuk kata sifat, tidak. Ya. Hewan yang ada di dalam kamarnya si Muhammad itu adalah kucing. Ya, bisa. Ya, al hayawanul ladzi fi ghurfati Muhammadin kitun. Ya, hewan yang ada dalam kamarnya si Muhammad itu adalah kucing ya, bukan ayam gitu ya. Nah. Ustaz, nanya bentar Ustaz. Oke, Lemari pertanyaan. apa Ustaz? Lemari mau siap-siap. Lemari, al-khizanatu. Ya, al-khizanatu. Pak Ustadz, afwan, itu hurufati itu mu'anas apa bukan? Mu'anas ya? Mu'anas, benar. Tetapi kalau Khalid, berarti Khalidnya tidak mengikuti ini mudhofnya ya? Oh enggak, kalau mudhofun ilaih ini bertahan sesuai dengan dia tidak mengikuti seperti na'at. Oh ya, gitu. Tidak mengikuti mu'anas mudzakarnya enggak? Tidak mengikuti. Ya, benar. Ya, makanya itu perbedaan antara mudhofun ilaih dengan na'at man'ut. Ya, itu kita bisa lihat dari susunannya. Ya, Iwanam, ahsanti. Soal Jamil. Ya, pertanyaan bagus ya. Oke. Silakan tadi Coba Bu. Ustaz, ya. Oke, silakan. Al-kitulladzi al-kitun al-kitulladzi ya. Al-kitulladzi fi ghurfati Khalidin jamilun. Naam. Aywa, jamilun ya. Al-kitulladzi fi ghurfati Khalidin jamilun. Naam, ma'nahu? Kucing yang ada di kamarnya Khalidin bagus. Ya, bagus. Aywa, yang bagus kamarnya apa Khalid? Kucingnya. Kucingnya, iya. Nah, ahsanti, ini jebakan ya. Pertanyaan jebakan Bu Diana. Nah, ahsanti. Taib. Sekarang kita terakhir ya, Bu Rina. Tafadhali Bu Rina. Yang Ustaz. Al-qamisul ladzi fi khizanati Faisolin jadidun. Aywa, ahsanti. Bagus ya, mumtaz. Nah, al-qamisul ladzi fi khizanati Faisalin jadidun. Ma'nahu? Kemeja yang ada di dalam lemari Faisal baru. Baru. Nah, ahsanti. Yang baru si Faisal apa lemarinya? Kemejanya. Kemejanya. Nah, ahsanti. Sahih ya. Benar. Masya Allah. Taib. Bu Ami. Ya. Tadi Bu Novi walaupun mendengar ya. Apa namanya, ada bahasa Indonesianya ya. Bu Ami mau silakan Bu Ami. Ada nggak Bu Ami nih? Ada ya, mungkin lagi sibuk banget ya, nggak bisa nyalain mic-nya mungkin. Oke, taib. Berarti, maaf Ustaz, kalau berarti kan
besar, misalnya enak. Bisa. Selanjutnya apel yang ada Ya, di meja kata itu enak. bisa. Ya. Di sini anak kasih kalimatnya pakai mudhofun ilaih ini untuk supaya lebih panjang. Ya. Kalau kita mau pakai langsung alif lam saja, ya, di meja itu, ya, di kamar itu, di kelas itu boleh. Contoh kita ambil contoh yang ini, yang dalam gambar, yang di layar. Kita bilang as-sarirul ladzi fil ghurfati kita nggak tunjuk. Itu gurfahnya siapa, ruangannya siapa, enggak. Kita langsung tunjuk di ruangan itu gitu ya. Fil ghurfati maksurun. Ya, as-sarirul ladzi fil ghurfati maksurun. Ranjang yang ada di kamar itu ya patah. Ya. Ranjang yang ada di kamar itu ya ranjangnya itu patahnya maksurun. Ayo, boleh. Ya, cuman di sini ana minta yang pakai mudhof dan mudhofun ilaih ya untuk melihat ya bagaimana cara antunna membuat kalimat seperti ini. Nah, bisa ya? Jadi boleh seperti yang tadi. Nah. Soal akhir, ada pertanyaan silakan. Oke, nggak ada ya? Pak Ustadz, kalau misal jadi fil ghurfati maksurun berarti itu sebagai apa itu Pak Ustadz? Ghurfatinya sebagai apa gitu? Fil ghurfati langsung dia jadi isim majrur namanya. Isim majrur ya. Setiap kata benda yang datang setelah huruf jar kita bilang apa? Isim majrurnya. As-sarirul ladzi, ya ana ulang ya. As-sarirul ladzi fil ghurfatil maksurun. Ya, fil ghurfati maksurun. Nah. Ya, fil ghurfati maksurun. Nah, al ghurfah di sini ya kalau kita mau i'rab apa i'rabnya? Isim majrur. Sama dengan yang tadi juga, semuanya itu isim majrur. Ya, fi ghurfati Khalidin. Ghurfatinya apa? Isim majrur. Tapi ada tambahan wa huwa mudhaf. Kemudian Khalidin mudhafun ilaih. Ya, ini nanti kita pindah ke belajar mengirab nanti ya. Mengirab harus bisa ya supaya tahu ya setiap posisi-posisi kata kita tahu. Ya, ini sebagai isim majrur, di samping dia isim majrur juga sebagai mudhaf. Ya, Khalidin nanti sebagai mudhafun ilaih. Ini kalau kalimat yang tadi. Coba Ana tulis lagi. Ya. Ini sebagai isim oke. Isim majrur. Ya. Selesai, masalahnya selesai. Dia cuma sebagai isim majrur. Tapi kalau kita bilang tadi, ya ada dua kata fi ghurfati Khalidin. Ya, fi ghurfati Khalidin. Ghurfah kita lihat setelah setelah huruf jar berarti kita bilang apa? Dia isim majrur. Ya. Nah, masalahnya belum selesai. Setelah dia sebagai isim majrur juga sebagai apa? Sebagai mudhaf juga. Jadi dia punya dua dimensi. Dia sebagai isim majrur juga sebagai mudhaf. Kenapa? Karena mau kita sambung dengan sebelah. Ya, karena sebelahnya adalah mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Ya, karena tidak mungkin ada mudhaf ilaih sebelumnya nggak ada mudhaf, itu nggak mungkin terjadi. Ya, mudhafun ilaih terjadi karena sebelumnya ada mudhaf. Nah, taib. Fi soal akhir ada pertanyaan lain? Tafadhali. Kalau sebelum tidak ada mudhof lain, ada mudhof, bisa saja itu yang disebut isim majrur itu ya. Isim majrur aja, ya, karena tidak ada kita bilang dia mudhof dan mudhofun ilaih karena sudah mulai tersusun dari dua kata. Oh, ya. Kalau cuma satu kata disebutnya satu kata isim majrur aja, isim majrur aja. Ya, kenapa kita sebut isim majrur? Ya, karena didahului oleh huruf jar ya. Semua kata yang didahului oleh huruf jar kita bilang apa dia? Isim majrur ya. Isim yang dikasrohkan ya. Isim yang dimajrurkan. Nah, benda yang dimajrurkan. Ini kan ghurfatu Khalidin. Gitu kan, benar, kalau tidak ada fi kita bilang ghurfatu Khalidin.
Ya, artinya kamarnya si Jadi ini Khalid. mudhof ilaih itu selalu kasroh. Jadi Mudhofun ilaih pasti kasroh. Ya, benar. Gurfatu Khalidin. Khalidin di sini mudhofun ilaih dia harus majrur. Ya, ini hukumnya ya. Mudhofun ilaih itu hukumnya ketentuannya cuma apa? Yang penting dia majrur. Ya, yang penting dia majrur. Kalau mudhof ketentuannya apa? Tidak boleh alif lam, Ya, tidak dan boleh tanwin. Ya, tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, apalagi nggak boleh, nggak boleh yang minyak-minyak, nggak boleh yang kan ya. Itu si Taib. kolesterol, Ya. Ustaz. Nah, taib. Jadi itu ya, jadi nggak boleh apa namanya? Alif lam dan nggak boleh tanwin. Itu aja ya. Nggak boleh, pantangannya adalah nggak boleh alif lam, nggak boleh tanwin. Ya, taib. Apakah dilarang kasroh untuk mudhof? Tidak dilarang ya. Makanya di sini kita lihat fi gurfati, ya, fi gurfati dia menerima kasroh. Tapi yang penting nggak boleh ada alif lam, nggak boleh tanwin. Itu aja dia. Pantangannya adalah tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Oke. 6. Oke, berarti sudah ya. 6. Itu apa namanya? Tulisannya ustazah bagaimana Pak Ustaz? Ustazatun. Ya, kalau ustazun itu nggak pakai ta marbutoh, di sini tinggal tambahkan ta marbutoh. Ya, jadinya Tanya panjang ya Pak Ustaz? tanya panjang sama dengan ustazun ya. Ustazatun ya. Ustazatun ya. Kalau laki-laki ustazun ya, seperti ini tulisannya ya. 6. Tinggal tambahkan ta marbutoh ya. Kalau ada ta marbutoh di belakang, berarti sebelum ta marbutoh harus fathah. Ini hukum ya. Hukum secara umum ya. Semua yang sebelum ta marbutoh pasti fathah. 6. Oke. Wajazakillah ya. Kalau untuk laki-laki jazakallah ya. Nanti dibalas wajazakillah. 6. Oke. Soal akhir. Kalau enggak kita pindah ya, kita pindah ke latihan berikutnya. Taib. Kemisaatul an. Oke. Kita lanjut. Sekarang berarti kita ke 6. Di sini apa namanya? Mau diperjelas ya, bahwasanya ya. Oke. Di buku ibu-ibu ada baitun jadidun enggak tulisannya? Ada enggak? Ada ya? Ya. Di sini ada baitun jadidun ya. Jadi mau diperjelas bahwasanya kalau baitun itu sebagai apa? Man'ut. Ya, jadidnya itu sebagai na'at. Ya. Tapi sering kita sebut dari mana dulu? Na'at, man'ut. Karena lebih enak didengar ya, lebih gampang menyebutnya kita sebut na'at kemudian man'ut. Padahal dalam kenyataannya yang datang duluan man'ut apa na'at? Man'ut. Ya, man'ut dulu kemudian na'at. Tapi kita sebut na'at man'ut. Ya, lebih enak, penyebutannya lebih bagus. Oke. Nuasil, kita lanjut. 6. Di sini ada al-kalimatul jadidatu. Oke. Oke, al-kalimatul jadidatu. 6. Di sini satu orang ya, satu orang satu kata aja. Baik. Kita lanjut tadi setelah Bu Rina ya, Bu Wulan. Ya, tafadhali Bu Wulan. Al-maktabatu. Aywa, ma manal maktabah? Meja. Kalau maktab nggak pakai ta marbutoh ini artinya meja. Ya, tapi kalau pakai ta marbutoh di belakang jadinya apa? Perpustakaan. Benar ya, perpustakaan. Nah, kalau al-maktabu artinya meja. Ya. Kalau al-maktabatu sudah jadi perpustakaan. Aywa. Nah, ahsanti. Taib. Tafadhali Bu Budi. Nah, ke samping ya, ke samping. Al-ana. Maman al-ana? Al-ana sekarang. Ya, sekarang ya. Sekarang. Nah, ahsanti. Al-ana ini berbaris fathah. Tadi ya Anda sudah sedikit terangkan karena dia keterangan waktu ya, keterangan waktu atau keterangan tempat dalam bahasa Arab ini biasanya berbaris fathah.
Naam, ahsanti. Bu Iis, tafadhali Bu Iis. Al-mirwahatu. Naam, ma'nahu Kipas angin. kipas angin. Aywa, dari kata rih ya. Rih artinya angin, mirwahah alat untuk memutar angin, jadinya kipas angin ya. Naam, ahsanti. Baik. Setelahnya Bu Emi. Tafadhali Bu Emi. Al-mustausofu. Aywa, al-mustawsaf. Mana al-mustawsaf? Nggak tahu Pak Ustadz. Aywa, mustawsaf artinya apa? Klinik. Ya, Klinik. klinik Oh, klinik. benar ya. Klinik mustawsaf. Naam. Klinik ya. Kalau mustasfa itu rumah sakit ya, kalau klinik itu mustawsaf. Naam. Mustawsaf. Oke. Bu Rika, tafadhali Bu Rika. Al-madrasatu tsanawiyatu. Naam, ma'nahu. Ya, hati-hati nih. Sekolah apa nih? Kemarin kita sudah terangin ya. Iya, sekolah yang kedua itu. Ya, apa? Iya. Sekolah kedua itu berarti kalau di sana SMA. Ya, SMA ya, SMA. Naam, ahsanti. Jadi berbeda dengan Indonesia ya. Kemarin sudah kita terangkan sama-sama. Madrasah Tsanawiyah kalau Indonesia itu setara SMP. Ya, tapi kalau untuk di Arab ya, Arab Saudi ya, kebanyakan negara-negara Arab itu adalah Madrasah Tsanawiyah artinya apa? SMA ya, SMA kalau di kita. Naam. Taib, ahsanti. Naud ila Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. Al-waziru. Aywa, ma'nahu Menteri. menteri. Naam, ahsanti, sahih. Taib, Bu Rina, tafadhali. Syahirun. Apa Naam. ya Ustaz? Syahir ya. Terkenal ya, terkenal ya. Syahirun ya. Syahir. Ini sama dengan kata Masyhur. 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 Kalau masyhur ini kayaknya sudah jadi bahasa Indonesia ya, masyhur. Ya, Hmm. masyhurun ya, Ini itu juga jadi padan. bahasa Indonesia, Ustadz, tapi sohor. Oh ya, kesohor. Ya, sohor ya. Tersohor, tersyahir ya. Oh iya. Di itu ya, diplesetin ya, syahir jadi sohor ya. Sohor. Tersohor. Iya, bisa aja ya. Ya. Emang beberapa kata dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab langsung, cuman sedikit dirubah. Pleset. Seperti lahir ya, lahir batin itu sebenarnya dari kata lahir. Lahir itu dari kata zahir. Ya, zahir. Kemudian dia jadi lahir, kenapa? Karena orang Indo bilangnya huruf dho sama lo itu kalau ke Indonesia dilatinkan jadi huruf L ya, jadinya lahir. Harusnya dari Susah zahir. dibacanya, Ustaz. Ya, zahir itu artinya lahir, secara lahir ya, secara yang nampak ya. Lahiriah. Ya, lahiriahnya zahir Yang batin. terlihat. Ya. Makanya kenapa orang bilang zuhur itu bilangnya apa? Lohor. Lohor. Ya, karena huruf dhot ya. Oh Dho, iya. huruf dho itu bilangnya Luhur. L ya, zuhur, luhur, lohor ya. Iya, lohor. Katanya Luhur. begitu ya. Ya. Ah, Yang ya. Taib. Al-akhir. Ya, tafadhali Bulan. Hadun. Ya, haddun. Nah, ini kalau di Al-Qur'an, dapat di Al-Qur'an ini panjang ya, 6 harokat dia. Oh. Cuman kalau tidak di Al-Qur'an ini kita cukup ya, wajib ya, lazim. Dia harus kita baca 6 harokat. Nah, haddun. Mana haddun? Tajam. Ya, tajam ya, haddun, tajam ya. Dari kata hadid ya. Kalau hadid, apa arti hadid? Hadid itu artinya besi. Al-hadid. Ya, Besi, hadid, Ustaz. besi, benar ya, besi. Besi. Ya, kemudian jadikan kata sifat, artinya tajam ya, haddun. Naam. Visual, pertanyaan? Kalau enggak kita ke ini nih. Oh, sudah waktu ya. Oke. Naam. Khalas ya, intahaina. Ya. Selesai. Naam. Kalau ada pertanyaan silakan. Waktunya kita ambil untuk menjelaskan kalau ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Berarti selesai sudah ini tentang na'at dan man'ut. Ya, na'at man'ut ini sudah selesai walaupun ada aspek keempat ya, belum kita lihat banyak contohnya ya, tapi kita sudah berikan contoh sedikit ya. Aspek yang keempat yaitu tentang adat ya, adat atau bilangan daripada man'ut. Ya, man'ut
nanti naat akan mengikuti sifat daripada yang berbilang. Oke. Jadi sudah banyak ya kita ambil, sudah ada susunan mudhaf dan mudhafun ilaih ya, kemudian sudah ada susunan apa? Susunan naat dan man'ut. Ini harus benar-benar bisa dibedakan ya, harus bisa dibedakan supaya tidak salah dalam membaca karena jelas beda ya antara kedua susunan tersebut. Taib. Yang menyimak ya insya Allah masih menyimak ya. Ya, 6. Taib, kita tutup. 6. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum jami'an. Barakallah. Baik, ini ana tutup ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum.